pokoknya siswa harus begini dan sebagainya. Itu menurut saya pada kondisi saat ini tidak bisa dipaksakan karena kita sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan yang sangat ganas sekali, dan menurut saya kita juga harus memastikan bahwa meskipun kita melakukan online learning, distance learning, itu kita harus memastikan bahwa kesehatan kita itu juga harus terjaga seperti itu. Para guru, para pendidik, dosen, semuanya yang melihat channel ini, kita tahu bahwa salah satu kata kunci keberhasilan belajar daring adalah interaksi. Interaksi secara literal dapat diartikan sebuah pertukaran gagasan, penajaman gagasan, tetapi juga dapat diartikan sebagai sebuah eksplorasi informasi. Nah, interaksi itu bisa diwujudkan dalam berbagai model dan pola. Interaksi antara siswa dan siswa, interaksi antara siswa dan guru, dan interaksi antara siswa dan materi. Pada saat ini saya akan bicara tentang topik materi yang seringkali terabaikan, padahal dia merupakan kata kunci penting di dalam pembelajaran daring. Dan saat ini saya punya tamu yang spesial yang saya datangkan dari Jawa Tengah. Jadi beliau ini adalah lulusan dari The English and Foreign Languages University India. Wah, kalau ngomong India itu saya senang banget ini ya, karena saya suka film India. Dan beliau juga mempunyai banyak awards loh ya, tapi saya sebutkan beberapa aja. Kalau saya sebutkan semuanya nggak cukup nanti interviewnya ya. Nah, beliau pernah mendapatkan American English Teacher Scholarship, wah, by Willow US Embassy Jakarta. Kemudian dapat juga Indian Council for Cultural Relations (ICCR). Kemudian Global Citizens Award, Directors Award, Reading Award. Waduh, udah banyak banget. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja menyapa. Halo, Pak Muhammad Hasbi. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mbak. Kabar baik, Pak. Yeah. Baik, saya langsung aja menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Hasbi ya. Oke. Ini saya tertarik tentang pembicaraan tentang integrasi teknologi ke dalam kegiatan kelas ya. Bagaimana dampaknya terhadap kompetensi dan motivasi belajar siswa, Mas Hasbi? Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi memang benar, sebenarnya saya mengikuti program MOC atau online learning ini memang sebenarnya juga salah satunya dari sumbangsih Pak Daniel sendiri, karena beliau adalah mentor dari saya, dan beliau bersama dosen di institusi saya sekaligus beberapa dosen di Kampus Indonesia mengadakan program yang namanya Indonesian Massive Open Online Course yang di-launching pada tahun 2017 sepertinya. Itu pertama kali saya berinteraksi dengan online learning, dan dari situ saya belajar banyak, sedikit demi sedikit berkenalan dengan online application. Dan online application itu akhirnya saya aplikasikan juga di pengajaran kampus saya. Jadi di kampus saya ini saya sudah mengaplikasikan pembelajaran online di berbagai program. Yang pertama adalah kelas reguler saya sendiri. Saya mengimplementasikan aplikasi online itu pada mata kuliah Computer Assisted Language Learning, karena memang mata kuliah itu didesain untuk membekali mahasiswa semester atas untuk menggunakan website dan juga aplikasi dari handphone untuk pengajaran bahasa. Tapi saya juga tergabung dalam sebuah program yang namanya Go Digital. Go Digital ini salah satu program dari talent scouting mahasiswa. Jadi mahasiswa satu kampus ada sekitar 25 per tahun itu semacam dijadikan ambassador-nya kampus, dan kita mentraining mereka, salah satunya adalah dengan training digital, dan saya adalah developernya sekaligus sebagai mentornya. Jadi memang banyak sekali praktek-praktek penggunaan media teknologi yang sudah saya praktekkan di dalam kelas saya seperti itu. Nah, apakah ini mempengaruhi motivasi, minat belajar dan sebagainya? Tentu jawabannya adalah iya. Sebagai contoh ya, jadi sebelum saya berkenalan dengan banyak aplikasi itu, saya secara bertahap juga menggunakan media teknologi video di pembelajaran kelas, dan itu ternyata memberikan dampak yang ketertarikan yang sangat luar biasa.
ketika saya mengadakan kelas Computer Assisted Language Learning, kita belajar di lab komputer dan saya memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak aplikasi. Dan itu mereka antusiasmenya sangat tinggi. Jadi kalau saya lihat itu mereka biasanya kalau di kelas reguler mereka datang tepat waktu atau berapa menit sebelumnya, tetapi kalau di lab komputer kadang mereka setengah jam, 20 menit sebelumnya itu sudah sampai di sini. Meskipun tujuannya mungkin ingin bermain-main dengan komputer dulu, paling tidak itu bisa menunjukkan adanya minat yang sangat tinggi dalam penggunaan komputer atau teknologi dalam kelas. Nah, dan ternyata mereka ketika diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak aplikasi, meskipun aplikasi itu aslinya ditujukan untuk pembelajar di bawah level universitas, tetapi mereka itu juga memiliki antusiasme. Contohnya saya pernah mengajak mereka untuk bermain-main dengan website Ebisia. Ebisia.com itu adalah website pembelajaran bahasa yang didesain untuk anak SD. Nah, ketika saya bermain-main dengan website itu, ternyata mahasiswa itu antusiasnya sangat tinggi sekali dan kita semacam kayak bermain dan seperti itu, tapi di sana banyak sekali game-game bahasanya. Jadi minatnya dapat, antusiasmenya dapat, dan juga achievement itu juga dapat. Contoh aplikasi yang kedua itu saya menggunakan aplikasi Lyrics Training. Lyrics Training itu kita bisa membuka video dari lagu-lagu barat yang populer dalam bahasa Inggris dan di sana nanti akan ada liriknya. Dan aplikasi website ini sudah ada kerjasama dengan YouTube. Jadi kalau kita melihat YouTube itu kan hanya ada videonya saja kan, video musik dari sebuah lagu. Tapi kalau di Lyrics Training kita ada liriknya dan liriknya yang menarik di sini adalah diberikan isian-isian rumpang. Jadi ini memang didesain untuk pembelajaran. Jadi kita bisa melakukan aktivitas semacam fill-in activities while listening to song seperti itu dan itu ternyata mempengaruhi minat mereka seperti itu. Dan sering kali juga ketika dalam momen seminar atau kelas saya juga memanfaatkan aplikasi atau website untuk live interaction seperti Mentimeter atau juga Slido, di mana saya bisa memberikan pertanyaan kepada mereka, mereka bisa menjawab pertanyaan itu melalui website tersebut. Dan ternyata dengan metode seperti itu, banyak sekali aspek kejujuran jawaban dari siswa yang disampaikan kepada gurunya, seperti itu. Jadi interaksinya itu lebih terbuka dan banyak. Dan itu akan berbeda ketika saya menanyai kepada mereka secara langsung. Mungkin ketika saya menanyakan kepada kelas hanya ada 1-2 orang saja yang berani menjawab, tetapi dengan kita ada website seperti itu semuanya bisa menjawab dan itu dilandasi dengan kejujuran. Nah, itu tentang ketika saya mengajar menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, saya pernah men-challenge para mahasiswa saya maksudnya untuk menggunakan aplikasi untuk memproduksi sebuah karya pembelajaran bahasa. Jadi di salah satu tema di mata kuliah Computer Assisted Language Learning itu adalah mahasiswa praktek untuk membuat materi pengajaran bahasa. Nah, saya memanfaatkannya dengan meminta mereka untuk menggunakan website atau aplikasi yang bisa memproduksi learning videos. Jadi saya meminta mereka dalam grup 3 atau 4 orang untuk bekerja sama untuk membuat learning videos yang biasanya kayak diupload di YouTube seperti itu, Pak. Jadi biasanya mereka melihat, misalkan mereka mau belajar materi tentang tenses, mereka biasanya melihat ke YouTube dan di YouTube kan ada banyak sekali suggestion tentang learning videos. Di kelas saya itu mahasiswa bukan belajar dari video-video yang ada di YouTube, tetapi mereka memproduksi video itu. Nah, saya memfasilitasi mereka untuk berpengalaman membuat video-video semacam itu. Dan itu tentu saja membutuhkan banyak aplikasi. Nah, ternyata hasil yang saya temukan itu di luar ekspektasi. Tentu saja masalah motivasi, tentu saja mereka sangat antusias. Tapi apakah motivasi itu juga menjamin achievement atau pencapaian hasil belajar mereka itu sangat tinggi? Dan ternyata dari aktivitas itu ternyata nilainya sangat tinggi sekali. Jadi rata-rata mereka mahasiswa yang sekarang ini di generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi,
kita kasih challenge menggunakan teknologi, itu ternyata juga hasilnya sangat bagus. Contoh yang kedua adalah saya pernah ada aktivitas juga dengan mahasiswa untuk membuat materi infografis. Jadi materi grammar yang biasanya itu kita baca dari sumbernya buku atau internet yang dipenuhi oleh kata-kata, saya menginginkan kita ada semacam infografis grammar seperti itu. Jadi saya minta mereka untuk membuat infografis melalui aplikasi online, dan itu saya bebaskan, saya kasih beberapa referensinya, ada yang menggunakan Canvas, ada yang menggunakan Piktochart, ada yang menggunakan aplikasi yang lainnya, dan ternyata hasilnya itu juga sangat bagus. Dan itu tidak sekedar menguji kemampuan visual mereka, designing mereka juga, tapi juga mengukur seberapa jauh mereka bisa menyeleksi materi-materi yang akan dibuatkan atau dimasukkan dalam file infografis itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berani untuk menyuguhkan materi teknologi, sebenarnya mahasiswa kita itu sangat-sangat siap dan antusiasmenya sangat tinggi, dan mereka memiliki peluang untuk memiliki prestasi pencapaian skor penilaian yang sangat tinggi juga seperti itu. Dan kalau kita melihat tentang Bloom's Taxonomy, di mana Bloom's Taxonomy ini menyajikan urutan-urutan level critical thinking seseorang. Kalau creation, aktivitas yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau siswa untuk menciptakan sesuatu, itu adalah level yang sangat tertinggi gitu. Dan ternyata dengan menggunakan teknologi ini kita bisa memberikan banyak aktivitas yang meminta mahasiswa atau siswa itu untuk create something, tidak hanya untuk remembering something seperti itu. So, jadi benar Pak, aplikasi-aplikasi itu, website, teknologi dan sebagainya itu bisa memompa kreativitas, kemudian juga motivasi dan juga achievement-nya juga dapat. Itu berdasarkan pengalaman saya. Wah, luar biasa ya. Wah, penjelasannya sangat komprehensif sekali. Ya, jadi memang kondisinya adalah kita diperkaya oleh aplikasi, kemudian kita memiliki resources, tetapi kembali juga kepada guru itu sendiri ya, Mas Adi ya. Jadi bagaimana guru itu bisa secara peka dan mengarahkan siswa kepada sebuah pencapaian yang kita harapkan. Seperti tadi sampai mengkreasi. Wah, ini kan challenge-nya sangat tinggi ya Mas Hasbi ya. Nah, cuma masalahnya gini Mas Hasbi. Saya tuh berpikir dari pengalaman Mas Hasbi, karena saya mendengar ternyata Mas Hasbi ini bisa dibilang sebagai salah satu instruktur yang mampu memompa mahasiswa atau peserta kegiatan MOOC ya, Massive Open Online Course, itu begitu aktif partisipasi para pesertanya ya. Nah, ini saya jadi ingin tahu gitu loh. Apakah ada tips-tips tertentu sehingga mereka bisa awet dengan Mas Hasbi, bisa aktif di dalam belajar online itu? Apakah ada tips tertentu Mas Hasbi? Mengapa mereka begitu nyaman dengan Mas Hasbi? Ya, pertama membangun keaktifan siswa atau peserta pembelajaran online itu bisa dibilang lumayan susah ya, tidak mudah karena kita tidak melihat mereka langsung, kita tidak bisa menyampaikan motivasi-motivasi atau meminta secara langsung kepada mereka untuk berpartisipasi. Mereka mengakses konten pembelajaran online pun dari tempatnya masing-masing, ada yang dari rumah, ada yang dari kos, ada yang dari di jalan, ketika di jalan dan sebagainya. Nah, kalau kunci saya adalah pertama memberikan kenyamanan. Jadi apapun aplikasi yang kita pakai, kita harus memastikan bahwa para siswa itu nyaman. Setelah nyaman ini bisa dibangun dari kecairan kita, sifat cair kita terhadap mereka ketika kita berkomunikasi. Jadi kita kan juga memiliki aplikasi pendukung semacam grup WhatsApp. Di situ kita bisa memanfaatkan untuk membangun chemistry kepada mereka antara teacher dan student atau student kepada student untuk saling berinteraksi sebelum nanti berada di online class. Jadi meskipun WhatsApp ini berperan sebagai external atau secondary application yang kita pakai dalam pembelajaran online, tetapi ini memiliki peran yang sangat besar menurut saya untuk membangun chemistry itu, sehingga
kenyamanan itu ada, kenyamanan terbentuk dulu, setelah itu rasa nyaman ada, pasti ketika kita belajar di online, orang pun sudah merasa nyaman antara satu sama lain dan juga kepada teacher-nya seperti itu. Dan kita memang sebagai seorang teacher, kita memang harus lebih rela untuk berinisiasi untuk memancing mereka berkomunikasi. Kalau misalkan ada beberapa orang yang sebenarnya selalu hadir, tetapi kok jarang berkomentar seperti itu, atau jarang ada partisipasinya, kita harus pancing mereka. Gimana kita bisa mengetek nama mereka, menanyai mereka juga. Misalkan ada tipe beberapa peserta yang mereka hanya sekedar menjawab ala kadarnya, itu bisa kita kasih komen, komen itu bisa berisi pertanyaan lanjutan. Jadi secara tidak langsung mereka akan melanjutkan komunikasi dan interaksi itu gitu. Dan yang selanjutnya menurut saya adalah apresiasi. Apresiasi ini menurut saya sangat penting sekali, karena dengan mengapresiasi, kita semacam memposisikan para peserta ini bukan sebagai objek, tetapi juga sama-sama subjek dari pembelajaran itu. Gitu. Jadi kalau biasanya kan kita kan ada istilah apa namanya teacher like dominansi seperti itu Pak ya. Ada istilah teacher dominansi di mana teacher itu bersifat dominan dan merasa berkuasa dengan kelasnya, dan menurut saya ini adalah sebuah konsep yang harus sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Karena menurut saya secara prinsip sebenarnya dalam sebuah kelas itu aktor utamanya itu adalah para siswa. Kelas itu ada, itu untuk memfasilitasi para siswa. Kalau gurunya memang berpendidikan sudah lumayan tinggi gitu kan, jadi konten-konten pembelajaran itu semuanya itu harus student centered. Dan saya sangat yakin sekali dengan yang namanya student centered learning. Jadi setiap aktivitas yang saya buat di kelas, apapun itu mata kuliahnya, itu saya usahakan untuk bersifat student centered learning, karena dengan di situ kita bisa memanfaatkan potensi-potensi mereka dan memposisikan mereka sebagai aktor utama. Apapun yang akan kita lakukan, aktivitas apapun yang ada di kelas, itu semuanya adalah ditujukan untuk mereka. Tujuan utamanya adalah bukan untuk gurunya, tetapi adalah supaya tujuan pembelajaran itu bisa dirasakan kepada siswa itu secara maksimal. Itu Pak, jadi faktor kenyamanan harus dibangun, interaksi harus dibangun, kemudian apresiasi itu juga harus dibangun seperti itu. Saya sangat senang sekali penjelasan itu. Akhirnya saya jadi teringat Mas Hasbi dengan keadaan kita di tempat tinggal kita Mas Hasbi. Saya coba menyambungkan penjelasan Mas Hasbi itu ibarat kita itu berada di sebuah pemukiman gitu Mas Hasbi. Jadi kalau kita berada dikelilingi oleh tetangga yang saling sapa menyapa, saling terbuka, tidak sungkan-sungkan bila minta tolong, itu merasa nyaman Mas Hasbi ya. Betul, Dia dibandingkan tetangganya semuanya pada diem gitu Mas Hasbi ya. Jadi saya itu kemudian mengingatkan seperti itu Mas Hasbi. Jadi bagaimana kita itu bisa nyaman di sebuah pemukiman tergantung juga bagaimana keadaan di lingkungan itu sendiri, kan begitu Mas Hasbi ya. Nah itu harus dibangun dengan cara yuk kita membuat tradisi saling terbuka, kita saling semua aktif dan lain sebagainya. Wah luar biasa Mas Hasbi. Oke sekarang saya lanjut lagi pertanyaannya. Oke siap Pak, siap. Nah Mas Hasbi, ini saya dengar nih Mas Hasbi ini sekarang sudah banyak bergelut media ajar digital nih. Saya ingin tahu apakah materi digital itu memang harus disiapkan sekarang? Apakah materi digital itu akan menggantikan yang manual? Monggo Mas Hasbi. Terus terang ini pertanyaannya lumayan menantang Pak ya. Di antara yang tadi sebelumnya ini lumayan menantang karena saya sendiri pun sebenarnya masih agak bingung ya, apakah kita harus mengganti materi yang manual itu menuju digital ataukah kita harus stay dengan materi manual seperti itu. Tapi sepertinya memang dua-duanya memang harus dipertahankan. Karena kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman, materi digital saya itu ada, itu setelah saya membuat materi itu dalam bentuk manual terlebih dahulu. Jadi sebelum saya keluarkan mereka dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk infografis dan sebagainya, materi-materi itu tidak langsung dalam bentuk digital itu, Pak. Tapi ada konseptual yang saya lakukan secara manual terlebih dahulu. Paling tidak semacam peta pembuatan materi digital itu seperti apa, itu data-data manualnya
yang saya ketik dalam Microsoft Word itu semuanya ada gitu. Jadi memang penting menurut saya kalau sekarang kalau untuk saat ini memang materi digital ini sangat penting sekali karena materi digital ini memiliki semacam affordances atau kemampuan untuk banyak hal. Contohnya adalah materi digital itu terkesan lebih atraktif, lebih menarik, lebih up to date bagi tipe pembelajar saat ini. Kalau tipe pembelajar zaman dulu itu membaca buku, membaca dengan tulisan yang sangat panjang, itu banyak yang nyaman. Karena memang mereka sudah ditradisikan untuk dengan literatur yang tinggi itu sudah terbiasa. Tapi kalau sekarang, itu kalau misalkan ada pembelajaran itu hanya semacam lecturing session, atau semacam klasikal perkuliahan atau mata pelajaran yang dikemas secara klasikal itu juga kurang menarik bagi mereka. Dan attention mereka terhadap kata-kata atau tulisan itu sekarang jauh lebih pendek daripada kita zaman dahulu. Jadi dengan kita mengonsepnya secara digital, ada suaranya, ada videonya, ada audionya, ada gambar-gambarnya, itu lebih terkesan menarik bagi mereka gitu ya. Apalagi dengan zaman teknologi sekarang, itu semuanya itu penuh warna, suara, visual sama audio, video sama visual itu sangat tinggi. Ketergantungan kita terhadap 3 hal tersebut itu sangat tinggi. Jadi memang sangat penting sekali untuk mengkonvert materi kita dalam bentuk digital. Tetapi memang menurut saya memang pengemasan dalam manual itu tetap ada. Jadi kita memiliki pengarsipan materi mentahnya dalam bentuk manual dan kita memiliki arsip produksinya atau keluaran dari materi yang sudah kita olah itu dalam bentuk digital. Memiliki dua itu lebih bagus daripada memiliki salah satunya. Atau mengcover dua hal itu lebih bagus daripada memakai salah satu saja dan meninggalkan salah satunya. Karena kita tidak tahu proses pembelajaran yang akan terjadi nanti itu it's always changing. Kita tidak tahu akan seperti apa seperti itu. Dan misalnya dalam konteks sekarang kita tiba-tiba ada krisis kesehatan gitu kan, tiba-tiba ada corona dan mengharuskan kita harus full online. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk mengemas sesuatu secara digital, ini akan sangat sulit sekali gitu ya. Jadi memang menurut saya dua-duanya sangat penting supaya kita bisa mengcover mode mana yang akan lebih tepat yang akan kita terapkan di pengajaran kita. Seperti itu Pak, menurut saya dua-duanya penting gitu. Wah, mantap, terima kasih. Ya, jadi kita memandang dua hal itu penting ya, karena mereka punya fungsi yang memang tidak bisa dilepaskan, tergantung pada konteks dan kebutuhan kita juga ya. Oke, Mas Hasbi, terima kasih. Nah, terakhir Mas Hasbi, nah ini yang paling penting nih, gimana ini kata-kata motivasi buat para guru dan dosen atau peneliti supaya lebih produktif atau bisa mempunyai semangat semasa pandemi ini. Silakan Mas Hasbi. Ya Pak, sebenarnya ketika saya ada pertanyaan ini ya, diminta untuk memberikan kata-kata motivasi, saya sebenarnya merasa menjadi salah satu pihak juga yang perlu dimotivasi dalam masa-masa ini ya. Betul sekali Pak, jadi memang masa-masa ini kan sudah berjalan dari pertengahan Maret atau paling tidak awal April bagi yang penerapannya agak belakang ya, tapi paling tidak dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, ini sudah mau Agustus, jadi sekitar 5 bulan ini semuanya sama-sama tereksploitasi energinya, tereksploitasi kreativitasnya, bagaimana saya harus mengemas pembelajarannya seperti apa dan sebagainya seperti itu. Dan saya juga termasuk salah satu orang yang membutuhkan motivasi itu. Tetapi kalau misalkan diminta untuk memberikan share motivasi, kalau belajar dari praktek pengajaran saya selama masa pandemi ini, saya mengusahakan untuk menggunakan, karena ini harus online learning ya, jadi pertama untuk memilih platform online learning apa yang pantas kita pakai untuk pembelajaran itu bisa apapun sebenarnya, yang penting tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi ada yang memakai Zoom, ada yang memakai Google Meeting, ada yang memakai Google Classroom, ada yang pakai Canvas Instructure, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sebenarnya fokusnya itu bukan di pemilihan aplikasi,
tapi bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Akan percuma apabila kita bisa mencoba banyak sekali aplikasi dalam pembelajaran, tetapi tujuan pembelajaran kita itu tidak tercapai. Itu akan sia-sia, itu akan lebih bagus lagi, itu akan lebih baik sekalipun kita hanya memakai WhatsApp saja, tetapi pembelajarannya itu efektif. Jadi menurut saya pada masa ini yang penting adalah bagaimana mencapai target pembelajaran yang sudah kita tuliskan dalam silabus kita, RPP kita, dan sebagainya itu. Untuk penggunaan aplikasi yang mana yang akan kita pakai itu menyesuaikan. Dan menurut saya juga hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus lebih melihat realitas daripada idealitas. Pasti setiap guru itu memiliki idealitasnya masing-masing. Ada yang sangat idealis sekali. Oke, saya pengen mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini, mencoba itu. Pokoknya siswa harus begini dan sebagainya. Itu menurut saya pada kondisi saat ini tidak bisa dipaksakan. Karena kita sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan yang sangat ganas sekali. Dan menurut saya kita juga harus memastikan bahwa meskipun kita melakukan online learning, distance learning, itu kita harus memastikan bahwa kesehatan kita itu juga harus terjaga seperti itu. So, menurut saya adalah di situ bagaimana kita bisa mengeksploitasi potensi-potensi dari aplikasi alat-alat pembelajaran yang kita punya, meskipun itu sederhana, tetapi kita gunakan secara sekreatif mungkin untuk bisa mendapatkan tujuan pembelajaran seperti itu. Dan prinsip saya masih sama bahwa setiap pembelajaran entah itu di kelas, entah itu secara online, aktor utamanya itu adalah para siswa, bukan lagi gurunya. Jangan sampai kita menjadi teacher dominating learning gitu ya Pak ya. Jadi saya lebih mengutamakan pokoknya bagaimana sih supaya siswa itu juga ada nyamannya, tapi juga tujuan pembelajaran itu tercapai. Jika misalkan kita sudah berpikir keras bahwa pembelajarannya harus dikemas seperti ini, tapi nggak bisa dipakai, kemudian tidak bisa direalisasikan, ya kita tidak harus memaksakan situasi juga. Kita mungkin juga sekali-kali perlu memaklumi, kita harus menurunkan ekspektasi, kita harus menurunkan standar supaya ada kenyamanan bersama, meskipun idealisme konsep pembelajaran yang sudah kita inginkan itu tidak tercapai, menurut saya itu tidak masalah. Nanti kalau misalkan pandemik ini sudah selesai, kita sudah kembali ke sekolah dan mau mengimplementasikan online learning lagi atau mengkombinasikan dalam blended learning atau hybrid learning, kita bisa lebih leluasa lagi. Karena kalau dalam kondisi sekarang memang kita masih banyak batasan gerak, batasan ekonomi, gitu, Pak. Wah, luar biasa ini. Wah, ini kita merasa di-empower lah. Sungguh loh ini dari apa yang dikatakan Mas Hasbi ini. Merefleksikan lagi dalam kondisi yang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang menduga pandemik itu terjadi. Betul. Kan begitu ya. Tidak kita undang, tapi kemudian datang tiba-tiba. Dan keadaan ini memaksa kita untuk beralih kepada sesuatu yang mungkin baru. Nah, kembali lagi, bahwa ada istilah man behind the gun, kan bukan the gun-nya yang penting, tapi adalah the man-nya yang ada yang memanfaatkan the gun-nya tadi Mas Hasbi. Bagaimana juga dia menembakkan pada sasaran yang tepat, yaitu adalah siswa sebagai pusat dari segala kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih Mas Hasbi atas motivasinya luar biasa. Semoga Mas Hasbi selalu sehat dan sukses di dalam pekerjaan. Salam semua teman-teman yang ada di IAIN Salatiga. Terima kasih Mas Hasbi, sampai ketemu. Ya, sampai ketemu lagi Pak.